Ya, seperti biasa di akhir bulan biasa banyak promo di marketplace. Saya menemukan sebuah jam tangan Casio dari Casio Pro Trek ya bacanya ya. Dan ini Casio harganya di bawah 2 juta ya atau sekitar 1 jutaan. Dan ini saya boleh beli dari jamtangan.com. Untuk kemasannya seperti ini ya. Ini Casio Pro Trek pertama saya nih, kayak boxnya berbeda sendiri ya, tidak seperti Casio kebanyakan. Karena harganya yang 1 jutaan jadi saya penasaran aja, pengen nyobain dan bandingkan dengan jam tangan Casio yang lainnya seperti G-Shock atau tipe lainnya yang tidak sampai 2 juta juga. Di dalam kemasan seperti biasa ya, ini ada kartu garansi dari jamtangan.com. Ini saya beli dari bulan Mei ya. Ini berarti ini udah mau menjelang Agustus, sekitar hampir 3 bulanan. Ini user manual nih cukup tebal banget dan ada di sini kita lihat tertulis bisa menggunakan Bluetooth dengan menggunakan solar ya. Jadi bisa pengisian daya baterai menggunakan solar energi seperti matahari. Tipenya ini adalah Casio Pro Trek PRJ B001. Modelnya dia ANA-Digi atau analog digital. Untuk digitalnya sendiri terlihat kecil banget di bawah ini ya. Mirip seperti GA 2300 saya yang terlihat kecil di bagian sisi kanannya ini. Kalau ini nah, kurang lebih lampunya kalau saya perhatikan juga mirip-mirip ya seperti Casio GA 2300. Bedanya kalau yang ini dia lebih terang menyeluruh di bagian dialnya. Lalu juga di bagian tampilan dial saya melihat untuk dia punya tampilan Casio Pro Trek-nya sendiri. Di bagian pinggiran dialnya ini yang garis-garis putihnya ini bisa menyala ya, menjadi luminous ketika di tempat gelap. Keren banget untuk tampilan dialnya. Sedangkan kalau GA 2300 dia tidak bisa menyala nih, hanya di bagian jarum jam dan menitnya aja nih. Yang saya rasakan pertama kali memegang jam tangan dari Casio Pro Trek ini, saya merasakan ini ringannya pakai banget sih. Walaupun dia punya desain terlihat besar ya. Dan ini saya coba timbang di bagian strap, saya melepas di sini menggunakan quick release di bagian sebelah kanannya. Ini cukup mudah banget membukanya, jadi tanpa alat lagi ya, keren banget ya. Jadi berasa seperti smartwatch. Berbeda dari GA 2300, dia tidak ada quick release ya. Untuk jamnya aja kalau saya timbang dia ada bobotnya di 26,5 gram dengan strapnya keseluruhan di 43,4 gram, nggak nyampe 50 gram. Mantep banget. Ini untuk dipakai sehari-hari walaupun dia punya diameter terlihat cukup besar. Ini nyaman banget sih kalau digunakan ya, ringan. Kalau saya ukur untuk dia punya lebar strapnya ini ada hampir 23 mm ya lebar strapnya. Jadi bisa digunakan menggunakan strap dari bawaan smartwatch atau tipe lainnya ya. Jadi gampang juga untuk memasangnya. Yang tadi saya bilang tanpa memakai alat lagi. Kemudian kita lihat di bagian ketebalannya sendiri. Di sini kita lihat hampir 13 mm dengan diameter keseluruhannya ada di 45 mm lebih. Lak-tulaknya di 43 mm. Ini kecil ya. Lak-tulaknya lebih besar daripada diameternya. Kualitas strapnya sendiri juga ini terbilang bagus, berbeda daripada Casio G-Shock GA 2300 saya ya. Yang tipe GA 2300 saya merasa untuk tali strapnya ini lumayan kaku. Kalau yang ini lentur si Pro Trek ya, PRJ B001. Jadi sangat nyaman ketika digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti ini. Tampilannya di lengan saya yang kecil, walaupun dia punya ukuran lak-tulaknya kecil, tapi kalau dipakai lumayan terlihat agak jumbo ya, dan juga tebal. Dibandingkan dengan GA 2300 saya ini terlihat minimalis banget, kecil. Memang kalau tebalan sih mirip-mirip, lebih imut aja sih kelihatannya. Paling kalau kurang suka bisa diganti di bagian strapnya ini ya, model strapnya. Yang saya suka selanjutnya ini saya lihat di bagian bezel, ini bezelnya yang bagian atas ya, ini bisa di-rotate guys. Nah, ini fungsinya dia untuk menutupi tombol-tombolnya ini, keempat tombol sisinya ini untuk tidak kepencet secara tidak sengaja ya. Jadi kalau diputar seperti ini, dia akan menutup di bagian sisi sudut-sudutnya. Menurut saya cukup unik aja sih dia punya tampilannya ya, walaupun terlihat fungsinya ya cuma diputar seperti itu doang. Dari build quality sendiri dia menggunakan keseluruhannya ini hampir menggunakan material resin. Jadi yang tadi kita udah lihat ya, untuk bobotnya sendiri ringan banget, tidak sampai 50 gram karena dia dari strapnya, case, bezel ini menggunakan resin, dan di bagian kaca dia menggunakan mineral glass. Yang saya suka selanjutnya untuk di bagian dialnya ini tanpa angka sama sekali ya, jadi dia cuma model yang strip-strip begini. Menurut saya ini keren. Di bagian sisi kirinya kalau kita perhatikan di sini ada modul lagi H, M, L dan yang lainnya di sini ya, untuk menandakan kalau kita sedang menggunakan mode apa nih. Misalnya kalau saya tekan ini di bagian tombol kanan bawah, nah dia akan mundur seperti itu. Ini untuk ke mode Bluetooth ya.
Kalau yang kanan atas dia fungsinya untuk lampu aja, sedangkan yang kiri atas, ini kalau saya tekan dia tidak ada apa-apa ya. Tetapi kalau kita tekan dan tahan yang lama, ini untuk masuk ke dalam mode setting atau mengatur dia punya tampilan waktu jamnya, baik yang digital maupun yang analog. Nah, untuk analog sendiri kita bisa atur melalui aplikasinya yang namanya adalah Casio Watch. Sekarang kita bahas untuk daya dan ketahanan atau daya tahan lah ya boleh dibilang ya. Untuk baterainya sendiri ini bisa diisi ulang menggunakan dengan cahaya energi matahari, itu bisa. Tapi ketika saya tes dalam waktu sebentaran memang nggak langsung mengisi full seperti kita ngecas smartwatch ya, beda. Untuk daya tahan baterai sendiri ini bisa bertahan dalam penggunaan normal 7 bulan tanpa paparan cahaya setelah diisi penuh. Kemudian 18 bulan dalam mode power saving, penyimpanan di tempat gelap ya, ini tanpa terkena sinar matahari sama sekali. Kemudian ketahanan air dia sudah menggunakan water resistant 10 ATM atau 100 meter. Ini mantap banget ya untuk ketahanan airnya. Pastinya dipakai untuk berenang sudah aman banget. Dan kita lihat juga di sini dia menggunakan skrup ya, 4 buah baut di sini kiri kanannya. Dan jam tangan ini juga bisa tahan di suhu rendah hingga min 10 derajat Celcius. Ini mantap banget buat yang suka berkegiatan di outdoor yang cukup ekstrim ya cuacanya. Lalu yang bikin keren lagi, jam tangan ini bisa dikoneksikan melalui Bluetooth ke smartphone kita melalui aplikasi Casio Watch, yaitu untuk mengatur dia punya jarum jam analognya maupun menambahkan fitur-fitur lainnya ya dari Casio Watch. Kita lihat di aplikasinya. Yang pasti kita harus menyalakan dia punya Bluetooth dari jam tangannya, yaitu di bagian kiri bawah. Ini bisa ditekan dan tahan sampai bunyi beep, kemudian 2 kali bunyi baru lepas, dan nanti akan muncul seperti sinkronisasi di aplikasi Casio Watch smartphone kita dan otomatis terhubung seperti ini. Kita lihat di sini ada sisa baterai ya. Ini kemarin saya lihat ada 2, ini sekarang tinggal 1. Di sini kita bisa atur buat teman-teman yang udah menggunakan Casio pastinya udah pada tahu ya untuk Casio Bluetooth ini. Seperti misalnya untuk menemukan smartphone kita terselip gitu ya, tapi harus terhubung ke Bluetooth sih. Ini cukup tekan dan tahan di bagian tombol kanan bawah. Nah, nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini ya, ringtone-nya. Kemudian dari aplikasi juga kita bisa atur alarm, timer, world time, lalu watch settings seperti key sound dan yang lainnya. Ini kita bisa atur dari aplikasi langsung, jadi lebih mudah ya untuk mengoperasikannya. Selain itu kita lihat untuk fitur-fitur yang ada di jam tangan ini dengan tekan di bagian tombol kiri bawah sekali-sekali aja untuk melihat modenya. Dia ada yang namanya mode stopwatch, lalu timer waktu penghitung mundur juga ada. Jadi setiap kali kita melakukan mode, di sini bagian tombol mode sebelah kirinya ini akan berubah menyesuaikan dengan apa yang kita pilih ya, seperti stopwatch, timer atau apapun itu. Dan kenapa Casio ProTrack seri ini terbilang murah di bawah 2 juta, sedangkan kalau setahu saya kan Casio ProTrack itu setahu saya harganya bisa lebih daripada 3 sampai 4 jutaan ya. Ya, alasan utamanya untuk Casio ProTrack PRJ B001 ini dibanderol dengan harga yang jauh lebih murah atau terjangkau. Yang pertama, dia tidak ada fitur triple sensor, misal seperti altimeter, barometer, kompas dan termometer. Di jam tangan Casio ProTrack seri ini dia tidak ada ya. Kemudian dia juga mengandalkan Bluetooth Smartphone Link sebagai pengganti sensor built-in yang mahal ya. Jadi jam tangan ini memanfaatkan GPS dan sensor pada smartphone, tidak built-in GPS. Dia hanya melalui koneksi Bluetooth ke smartphone kita. Di bagian kaca mineralnya juga ini kaca mineral yang standar, bukan material premium seperti titanium bezel atau sapphire kristal ya, seperti di smartwatch yang harganya bisa 3 jutaan. Ini beda. Jadi jam tangan ini lebih dirancang khusus untuk penggunaan santai aja nih, untuk sehari-hari lah boleh dibilang. Jadi kesimpulannya sendiri menurut saya Casio ProTrack PRJ B001 ini adalah pilihan yang menarik untuk orang yang ingin memiliki jam tangan outdoor dengan kualitas khas Casio. Baterai yang sangat awet menurut saya berkat solar power, koneksi Bluetooth yang praktis, serta desainnya nih yang paling oke sih, sporty banget. Mungkin kalau kalian memang membutuhkan fitur sensor lengkap seperti altimeter, barometer, kompas, GPS, termometer, di harga 1 jutaan mungkin saya bisa rekomendasikan smartwatch ya dari Amazfit yang seri Beep Max itu oke banget sih, cuman ya ukurannya besar pastinya dan tebal. Tapi kalau kalian pengen punya jam tangan, ini beda cerita nih. Casio ProTrack ini menurut saya cukup recommended ya, untuk di harganya di bawah 2 jutaan. Desainnya unik, tidak seperti jam tangan Casio pada umumnya. Bezel bisa di-rotate, walaupun manfaatnya ya seperti itu ya, untuk menutupi dia punya tombol-tombolnya. Kemudian dia built-in Bluetooth, LED light-nya bagus, kemudian analog digital, strap nyaman seperti smartwatch,
Dan diameternya yang menurut saya walaupun besar dan tebal, di lengan saya yang kecil masih cukup pas. Ya, kalau kalian memilih tipe jam tangan Casio yang harganya 1, lebih ya, nggak nyampe 2 jutaan, atau mending smartwatch kalian nih yang harganya juga mirip-mirip ya. Ini tidak sampai 2 jutaan. Tapi untuk smartwatch ini harganya kadang naik kadang turun sih. Ini saat ini saya lihat bisa di harga 2 jutaan ya, yang tipe ini Huawei Fit 5 yang bukan Pro pastinya. Kalau yang Amazfit Beat Max itu harganya pastinya di bawah 2 juta sih. Save ready and see you next my video. Bye.